Mitologi genderuwo dalam adat Jawa. Genderuwo dipercaya dapat berkomunikasi dan menerapkan kontak langsung dengan manusia. Beragam legenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seorang manusia sebagai menggoda sesama manusia. Genderuwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul, karena kegemarannya menggoda manusia terutama kaum perempuan dan anak-anak. Genderuwo kadang senang menepuk pantat perempuan, mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain. Kadang genderuwo muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap. Genderuwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Satu kegemaran genderuwo yang sangat utama yaitu menggoda istri-istri kesepian yang dilepas suami atau para janda. Bahkan kadang genderuwo bisa sampai menerapkan hubungan seksual dengan mereka. Dipercaya bahwa benih daripada genderuwo dapat menyebabkan seorang wanita diproduksi menjadi hamil dan mempunyai keturunan dari genderuwo. Menurut legenda, genderuwo mempunyai kemampuan gendam sebagai menarik wanita supaya bersedia bersetubuh dengannya. Kemampuan hubungan seks genderuwo juga diyakini amat luar biasa, sehingga wanita-wanita korban pencabulannya seringkali merasakan puas dan nikmat yang luar biasa apabila mengadakan komunikasi badan dengan genderuwo. Namun kebanyakan wanita korban yang disetubuhi oleh genderuwo tidak hendak sadar sedang bersetubuh dengan genderuwo karena genderuwo hendak menyamar sebagai suami atau kekasih korban dalam menerapkan hubungan seks. Diceritakan pula jikalau genderuwo mempunyai libido dan gairah seksual yang besar dan jauh di atas manusia, sehingga dia amat mudah terangsang melihat kemolekan perempuan dan membuatnya diproduksi menjadi makhluk yang senang menggoda perempuan. Mempunyai legenda menyalakan genderuwo kadang senang bersemayam di dalam rahim perempuan. Perempuan yang rahimnya disemayami oleh genderuwo hendak mempunyai gairah seks yang tinggi dan tak mampu menahan gairahnya. Si perempuan hendak senang menerapkan hubungan intim. Apabila pasangan si perempuan tak mampu mengimbangi gairahnya, karenanya si perempuan takkan segan mencari pasangan lain. Hal ini terjadi karena gairah si wanita diurus oleh genderuwo. Apabila si wanita menerapkan hubungan intim, karenanya si genderuwo yang bersemayam di rahimnya juga hendak merasakan nikmat dari hubungan intim yang diterapkan wanita tersebut. Dalam keyakinan Jawa, tidak semua genderuwo bersifat jahat, mempunyai pula genderuwo yang bersifat patut. Genderuwo yang bersifat patut ini dipercaya kebanyakan menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih yang kelihatan amat berwibawa. Genderuwo yang patut tidak bersifat cabul seperti saudara sebangsanya yang bersifat jahat. Genderuwo yang patut seringkali membantu manusia seperti menjaga tempat gaib atau rumah dari orang yang berniat tidak patut, bahkan perampok. Pernah juga terdengar bahwa genderuwo yang bersifat patut kadang-kadang membantu menyunat anak-anak dari keluarga tidak mampu yang saleh beribadah. Asal-usul genderuwo dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna, bisa dampak bunuh diri, penguburan yang tidak sempurna ataupun kecelakaan sehingga arwah orang tersebut merasa penasaran dan belum bersedia menerima kematiannya. Genderuwo tidak dapat diamankan oleh orang biasa tapi pada ketika tertentu dia dapat menampakkan dirinya bila merasa terganggu. Dipercaya bahwa tidak semua genderuwo jahat, karena mempunyai pula yang patut dan sikap mereka tergantung bagaimana manusia bersikap, apakah bersedia bersahabat atau bermusuhan dengan genderuwo tersebut. Mitos ritual pemanggilan. Banyak kalangan mempercayai keliru satu perkara memanggil genderuwo yaitu dengan membakar sate gagak. Diyakini, burung gagak yaitu makanan kesukaan sekaligus binatang peliharaan genderuwo, dalam hal ini seperti manusia yang memelihara ayam. Sebagai menerapkan ritual ini, subjek yang berhasrat berjumpa dengan genderuwo diyakini harus mengikuti atur perkara khusus sebagai membuat sate gagak. Atur perkara tersebut umumnya digambarkan sebagai berikut: setelah sukses menangkap burung gagak tersebut disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Alasannya, ketajaman mata pisau hendak memengaruhi lancar tidaknya darah yang mengalir keluar dari bekas luka yang ditimbulkan. Berikutnya yaitu mencabuti bulu-bulu hitam gagak yang kasar sehingga benar-benar bersih. Selanjutnya, daging yang sudah bersih ditelikung seperti halnya jikalau membuat ingkung ayam. Baru penghabisan, bisa dibakar di atas perapian.
Hal terpenting dari ritual ini dipercaya yaitu pengucapan rapalan mantra khusus supaya genderuwo selain mencium bau makanannya juga dapat mendengar panggilan. Mantra pemanggil genderuwo diyakini hanya dimiliki segelintir orang saja dan tidak sembarang diceritakan hendak. Sifat kerahasiaan ini telah banyak digunakan sebagai penipuan demi mendapat keuntungan. Tempat yang diyakini sangat tepat sebagai menerapkan ritual pemanggilan ini yaitu tempat yang buka, supaya bau burung gagak yang dibakar menyebar ke segala arah dibawa oleh angin dan bisa mengundang genderuwo mendatangi tempat tersebut. Mitos dalam perjudian. Ritual mengundang genderuwo yang lengkap dengan segala sejajinya banyak diterapkan orang, terutama yang berkepercayaan tradisional di Pulau Jawa. Hal ini berkaitan dengan maraknya judi togel yang dahulu dikenal dengan istilah nomor buntut atau nomor jitu. Para praktisi tersebut meyakini bahwa dengan mengundang genderuwo, hasrat sebagai mendapat nomor yang beruntung bisa terpenuhi dan dengan berbekal sedikit keberanian, keuntungan besar bakal remeh mereka peroleh. Hal unik yang terjadi dalam ritual pemanggilan genderuwo sampai permintaan sebagai menyebutkan nomor jitu, yaitu diterapkannya tawar-menawarkan seperti layaknya jual beli pedagang di pasar. Diyakini bahwa setelah genderuwo keluar dari sarang mereka setelah mendengar rapalan mantra berikut bau daging gosong gagak terpanggang, praktisi harus secepatnya rindu apa yang mereka inginkan sebelum genderuwo mencuri atau memakan umpan sate burung gagak sebelum mengucapkan permintaan. Sebab, bila genderuwo telah kenyang hendak segera menghilang pergi tanpa bersedia memberikan jawaban yang dimohon pemanggilnya.